Rekan Nes Media, selamat bergabung di video pembelajaran tentang contoh asuhan keperawatan berdasarkan buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI). Pokok bahasan video pembelajaran saat ini adalah pengkajian yang disampaikan dalam bentuk kasus, penegakan diagnosis keperawatan, penentuan tujuan dan kriteria hasil, pemilihan intervensi keperawatan, pelaksanaan keperawatan, dan evaluasi keperawatan. Tahapan pertama asuhan keperawatan adalah pengkajian. Pada kesempatan ini ditampilkan hasil pengkajian dalam bentuk kasus. Adapun pembahasan untuk pengkajian dapat disaksikan di video pembelajaran selanjutnya. Adapun kasusnya adalah sebagai berikut. Seorang pria berusia 35 tahun dirawat di ruang bedah rumah sakit. Pasien didiagnosis apendisitis akut dan dilakukan sitooperasi. Pada saat dikaji, pasien post-appendiktomi hari ke-1 8 jam post-op. Pasien mengeluh nyeri tajam dan menusuk di sekitar luka operasi dengan skala nyeri 5, skala 0 sampai 10, dan bertambah apabila bergerak. Klien meringis apabila bergerak sehingga mengurangi pergerakan. Panjang luka operasi 5 cm. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120 per 80 mm air raksa, frekuensi nadi 85 kali per menit, frekuensi napas 18 kali per menit, dan suhu 37,2 derajat Celcius. Berat badan sebelum operasi adalah 60 kg dengan tinggi badan 158 cm. Tahap kedua asuhan keperawatan adalah penegakan diagnosis keperawatan. Proses penegakan diagnosis keperawatan diawali dengan analisa data, dengan tahapannya adalah untuk menganalisis data yang tidak normal dan data yang bermakna. Kemudian dikelompokkan membentuk kategori dan subkategori. Terakhir adalah merumuskan diagnosis keperawatan. Penegakan diagnosis diawali dengan menyusun analisa data menggunakan format yang terdiri dari tanda dan gejala, penyebab, dan masalah. Berdasarkan kasus sebelumnya, maka tanda dan gejalanya adalah tanda subjektif, pasien mengeluh nyeri tajam dan menusuk di sekitar luka operasi dan bertambah apabila bergerak. Objektifnya, hari ke-1, jam ke-8 post-appendiktomi, luka operasi panjangnya 5 cm, skala nyeri 5 dengan skala 0 sampai 10. Klien meringis apabila bergerak sehingga mengurangi pergerakan. Tekanan darah 120 per 80 mm air raksa. Frekuensi nadi 85 kali per menit. Penyebabnya adalah agen pencedera fisik, operasi appendiktomi. Masalahnya adalah nyeri akut. Bagi perawat yang sudah terlatih dan berpengalaman, tentunya analisa data ini tidak dituliskan, tetapi bisa langsung menuliskan diagnosis keperawatan berdasarkan prioritas masalah. Namun bagi mahasiswa keperawatan,
membutuhkan penulisan analisa data untuk membantu memahami bagaimana proses penegakan diagnosis keperawatan. Berdasarkan analisa data, maka masalahnya bersifat aktual. Dan rumusan diagnosis keperawatannya adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, operasi appendiktomi, dibuktikan dengan pasien mengeluh nyeri tajam dan menusuk di sekitar luka operasi dan bertambah apabila bergerak. Hari ke-1, jam ke-8 pos appendiktomi, luka operasi masih basah dengan panjang 5 cm, skala nyeri 5 dengan skala 0 sampai 10. Klien meringis apabila bergerak sehingga mengurangi pergerakan. Tekanan darah 120/80 mm air raksa dan frekuensi nadi 85 kali per menit. Selanjutnya kita bandingkan dengan daftar diagnosis keperawatan yang ada di Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Masalah, penyebab, dan tanda dan gejala sudah sesuai dengan buku Standar Diagnosis Keperawatan. Tahap ketiga dari asuhan keperawatan adalah perencanaan. Perencanaan keperawatan terdiri dari tahapan prioritas masalah, penentuan tujuan dan kriteria hasil, dan pemilihan intervensi keperawatan. Penentuan tujuan dan kriteria hasil sesuai dengan diagnosis keperawatan di buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia adalah setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, maka tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil, keluhan nyeri menurun atau hilang dengan skala kurang dari 3, pasien tidak meringis, pasien mau bergerak, frekuensi napas 60 sampai 80 kali per menit, tidak ada kesulitan tidur. Intervensi keperawatan dipilih dari intervensi utama dan pendukung di buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia yang sesuai dengan kondisi pasien. Pilihan intervensi keperawatan yang sesuai dengan diagnosis keperawatannya adalah manajemen nyeri, pemberian analgesik, edukasi teknik napas, dan terapi murotal. Intervensi keperawatan manajemen nyeri diantaranya adalah identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, dan anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Intervensi keperawatan pemberian analgesik yaitu identifikasi riwayat alergi obat, monitor tanda-tanda vital sebelum dan sesudah pemberian analgesik, monitor efektivitas analgesik terapeutik, dokumentasikan respon terhadap efek analgesik dan efek yang tidak diinginkan, jelaskan efek terapi dan efek samping obat, kolaborasi pemberian dosis dan jenis analgesik sesuai indikasi. Intervensi keperawatan edukasi teknik napas yaitu jelaskan tujuan dan manfaat napas, ajarkan prosedur teknik napas, demonstrasikan menarik napas 4 detik, tahan 2 detik, dan hembuskan napas 8 detik. Intervensi keperawatan terapi murotal yaitu identifikasi jenis terapi mendengarkan atau membaca Al-Quran, identifikasi media, lama dan durasinya,
Jelaskan tujuan dan manfaat terapi. Putar rekaman dan volume yang sesuai. Dampingi membaca Al-Quran oleh keluarga. Dan monitor pengurangan nyeri. Tahap keempat dari asuhan keperawatan adalah pelaksanaan. Tahap ini adalah melaksanakan rencana intervensi keperawatan yang sudah disusun. Tuliskan juga hasil atau respon dari tindakan yang sudah dilaksanakan. Contoh pelaksanaan keperawatan berdasarkan rencana intervensi keperawatan yang disusun adalah mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, faktor presipitasi nyeri, mengukur tekanan darah dan suhu, menghitung frekuensi nadi dan napas. Hasil dari tindakan tersebut yaitu nyeri masih dirasakan di sekitar luka operasi, nyeri tajam, nyeri bertambah kalau bergerak, skala nyeri 5. Tekanan darah 125/80 mm air raksa, frekuensi nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan suhu 37,3 derajat Celcius. Contoh lain dari pelaksanaan keperawatan yaitu memberikan obat analgesik IP 500 mg, melatih teknik napas dalam. Dengan hasil atau respon, klien mampu mendemonstrasikan teknik napas dalam dengan benar. Kemudian, tindakan keperawatan yang lain adalah membimbing terapi murotal. Dengan hasil atau respon, klien mendengarkan Al-Quran didampingi keluarga. Tahap kelima dari asuhan keperawatan adalah evaluasi. Evaluasi keperawatan merupakan tahapan penilaian apakah tujuan sudah tercapai atau belum. Caranya dengan membandingkan antara data subjektif dan objektif dengan kriteria hasil. Apabila data subjektif dan objektif memperlihatkan perubahan ke arah perbaikan, namun belum sesuai dengan kriteria hasil, maka evaluasinya adalah masalah teratasi sebagian. Ini juga menunjukkan bahwa intervensi keperawatan yang dipilih sudah sesuai. Apabila data subjektif dan objektif memperlihatkan perubahan ke arah perbaikan dan sudah sesuai dengan kriteria hasil, maka evaluasinya adalah masalah sudah teratasi. Ini juga menunjukkan bahwa intervensi keperawatan yang dipilih sudah sesuai. Sedangkan bila data subjektif dan objektif memperlihatkan tidak ada perubahan atau bahkan memburuk dan tidak sesuai dengan kriteria hasil, maka evaluasinya adalah masalah tidak teratasi atau timbul masalah baru. Ini juga menunjukkan bahwa pilihan intervensi keperawatan tidak sesuai dengan masalah keperawatan dan perlu diganti atau dimodifikasi. Sekarang kita bandingkan antara data subjektif dan objektif dengan kriteria hasil, juga dengan data awal pada diagnosis keperawatan. Contohnya,
pada data subjektif di POM evaluasi, yaitu nyeri dirasakan berkurang dengan skala 4. Kemudian kita lihat kriteria hasil, yaitu nyeri hilang atau berkurang dengan skala kurang dari 3. Untuk mengetahui bagaimana evaluasinya, maka kita lihat data awal pada diagnosis keperawatan, yaitu pasien mengeluh nyeri dengan skala 5. Itu menunjukkan bahwa nyeri berkurang, skala menurun, namun belum sesuai dengan kriteria hasil, sehingga evaluasinya adalah masalah teratasi sebagian. Demikianlah contoh dari asuhan keperawatan dengan menggunakan standar diagnosis keperawatan Indonesia, standar luaran keperawatan Indonesia, dan standar intervensi keperawatan Indonesia. Selanjutnya, akan ditunjukkan 2 contoh asuhan keperawatan untuk menambah pemahaman rekan-rekan ketika menyusun asuhan keperawatan. Demikianlah video pembelajaran tentang contoh asuhan keperawatan berdasarkan standar diagnosis keperawatan Indonesia, standar luaran keperawatan Indonesia, dan standar intervensi keperawatan Indonesia. Mudah-mudahan dapat membantu rekan-rekan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Selamat bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.